Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Andrianto dari TIF 2011 dan rekan saya Dwi Fendi Pratama dari TIF 2011. Kami akan mempersembahkan video tentang e-commerce untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah etika profesi yang meliputi pengertian, tujuan, manfaat, kendala, etika dalam berbisnis, contoh kasus pelanggaran, dan tips untuk mencegahnya. Pengertian e-commerce. E-commerce memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa baik antara dua buah institusi dan konsumen, langsung melewati kendala ruang dan waktu. Tujuan dari e-commerce yang pertama adalah praktis. Agar orang yang ingin membeli barang atau transaksi lewat internet hanya membutuhkan akses internet dan interface-nya menggunakan web browser secara praktis. Yang kedua adalah responsif. Respon yang cepat dan ramah, dinamis, informatif, dan komunikatif. Yang ketiga adalah product review. Menjadikan portal e-commerce tidak sekedar portal belanja, tapi menjadi tempat berkumpulnya komunitas dengan membangun basis komunitas, membangun konsep pasar bukan sekedar tempat jual beli, dan sebagai pusat informasi. Yang terakhir adalah up to date. Informasi yang up to date, komunikasi multi arah yang dinamis. Manfaat dari e-commerce. Yang pertama, pelayanan pelanggan yang lebih baik. Yang kedua, hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan yang lebih baik. Yang ketiga, pengembangan atas investasi pemegang saham dan pemilik yang meningkat. Kendala dari e-commerce itu sendiri, yang pertama, biaya yang tinggi. Kedua, masalah keamanannya. Dan yang ketiga adalah perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia. Intershop, the e-commerce company. Perkenalkan, nama saya John Paul. Sekarang saya ingin memberikan contoh e-commerce dari John. Saya memiliki toko blue and yellow t-shirt. Bisnis saya sekarang tidak terlalu besar. Tapi saya tidak patah semangat. Sekarang saya mencoba untuk mempromosikan produk saya, blue and yellow t-shirt, ke media massa agar dikenal oleh banyak orang, sehingga saya dapat menarik pasar, menarik daya peminat dari pembeli. Setelah mendapat daya penarik dari pembeli, saya melakukan distribusi ke berbagai tempat sampai saya mendapatkan nama untuk dijual kembali. 1 bulan kemudian, kini saya ingin melakukan penjualan via online. Sedikit demi sedikit, setelah saya mendapatkan nama, demi sedikit peminat saya menjadi banyak. Semakin banyak dan semakin banyak. Dan setelah saya sukses, banyak pembisnis yang ingin bekerja sama dengan saya, ingin membeli nama franchise saya. Ini saya mencoba reseller ke negara Prancis dengan nama franchise Paul Shop dengan metode RRP. Ini saya memberikan potongan harga untuk menarik pasar 20%. Dan setelah 7 bulan, tada! Kini Paul Shop terkenal di berbagai negara Eropa. Ding 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 ding. Pengertian etika dalam berbisnis, e-commerce. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat.
Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan yang dengan membangun hubungan yang adil dan sehat. Etika dalam berbisnis. Mengapa harus ada etika dalam dunia bisnis? Bisnis adalah kegiatan yang mengutamakan rasa saling percaya. Dengan saling percaya, maka suatu kegiatan bisnis akan berkembang karena memiliki relasi yang dapat dipercaya dan saling mempercayai. Karena bisnis dilakukan di antara manusia satu dengan lainnya, sangat perlu bagi bisnismen memiliki etika sebagai pedoman mereka untuk melakukan berbisnis yang beretika. Contoh kasus pelanggaran e-commerce. Kasus penipuan belanja online Selasa 19 November tahun 2013 Pekanbaru Riau. Korban bernama Herianto. Dirinya kemudian melihat salah satu pengguna portal online tersebut menggunakan rewel genggam merek Nokia dengan harga 8,6 juta. Setelah ditransfer, barang tak kunjung datang. Contoh kasus pelanggaran e-commerce lainnya. Sebuah modus penipuan baru, yakni dengan mengirimkan bukti transfer palsu. Setelah memilih dan menghitung harga, biaya pengiriman, pemilik dan pembeli sepakat agar transfer dilakukan pada tanggal 13 Agustus. Setelah dicek berulang kali, tanggal tersebut tertera 14 Agustus. Dari situlah diketahui bahwa calon pembeli tersebut berniat untuk menipu. Tips cara aman belanja online. Pertama, harus tahu di mana tempat yang tepat untuk cari barang secara online. Kedua, lihat komentar di Twitter atau Facebook tentang tempat belanja tersebut. Bila negatif, lebih baik hindari. Ketiga, untuk forum jual beli, cek jumlah posting dan traceback seller tersebut selama bergabung di forum tersebut. Keempat, hati-hati terhadap seller yang tidak mau menggunakan rekber atau COD dalam transaksi. Kelima, gunakan jasa pengiriman yang terdaftar atau yang jelas keberadaan jasanya. Simpan data SMS, email, atau bukti pembayaran sebagai jaminan apabila ada masalah dengan seller. Apa kata mereka? Tadi kan sedang marak-maraknya e-commerce, situs perdagangan online. Anda sendiri tahu tidak apa itu e-commerce? E-commerce kalau sepengetahuan saya itu ya jual beli online kayak gitu. Biasanya kalau e-commerce bisa ditemui di situs web kayak gitu. Kalau nggak Twitter, Facebook, terus via BBM kayak gitu. Kalau saya kayak gitu. Oh, dari penjelasan Mbak ya tadi ya. Pernah nggak sih Mbak itu beli kalau jual di online gitu? Kalau jual sih belum pernah. Pernah sih nyoba sekali beli. Waktu itu aku beli rok sama baju kayak gitu. Soalnya kalau di online kayak gitu lebih lucu-lucu dan lebih murah. Nah waktu itu aku nggak lewat situs kayak Twitter, Facebook, tapi lebih ke BBM. Oh gitu. Tapi belum pernah mengalami penipuan? Alhamdulillah belum. Terus harapan selanjutnya gimana e-commerce ke depan tentang masalah yang penipuan itu gimana Mas? Menurut Mbak? Kalau menurut saya emang sering ya berita kalau e-commerce itu rawan penipuan online sehingga banyak orang itu takut buat jual beli online kayak gitu loh. Menurut aku sih disayangkan banget kayak gitu, soalnya e-commerce itu bermanfaat buat perdagangan. Jadi kita kalau mau beli jauh nggak perlu ke sana, mempermudah kita lah istilahnya. Jadi kalau disalahgunain sama orang-orang yang nggak berwenang kayak gitu ya sayang banget kalau menurut saya sebagai pembeli. Jadi hilang kepercayaannya lah. Terima kasih Mas, saya ingin mewawancara tentang e-commerce. Ya. Kalau apa sih e-commerce menurut Anda? E-commerce ya? Setahu saya sih e-commerce itu soal jual beli online. Baru saja sih kayak website toko bagus, Lazada, Kaskus, FJP-nya Kaskus, itu sama online di FB gitu, ini juga ada. Pernah nggak sih mencoba untuk jual atau mencoba untuk membeli barang di situs online? Kalau jual belum pernah, tapi
tapi kalau beli pernah sih. Itu sebenarnya toko online-nya punya teman, jadi dia kayak jualin barang online gitu. Jadi antar toko online lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi pesan di teman saya, nanti dikirim barangnya kayak gitu. Oh gitu. Pernah nggak sih mengalami penipuan meskipun itu di teman sendiri gitu, mengalami penipuan waktu beli di job online gitu? Pernah sih. Biasanya penipuannya sih tentunya bukan yang barangnya nggak nyampe atau uangnya didolari, nggak seperti itu. Tapi barang yang dibeli itu nggak sama, jadi apa yang dicontohnya itu sama yang dibeli itu nggak sama kayak gitu. Tindak lanjut setelah Anda tertipu gara-gara tahu barang itu jelek itu bagaimana? Ya biasanya komplain ke yang penjualnya, kok barangnya nggak sama, ntar ditukar yang baru atau kayak gitu, minta komplain kayak gitu. Harapan ke depan tentang e-commerce di Indonesia itu bagaimana? Harapannya ya ada peraturan yang jelas lah soal e-commerce, jadi ada bagaimana cara berjualan yang baik dan yang buruk kayak gitu, lebih diperketat lagi tuh lah. Terus gimana ya kesadaran masyarakatnya juga, soalnya era modern ini emang nggak bisa jauh dari e-commerce lah. Makasih ya Mas. Saya ingin mewawancara tentang e-commerce. Menurut Anda e-commerce itu apa? E-commerce ya. Kalau sepengetahuan saya sih e-commerce itu kan dari seperti perdagangan di dunia maya gitu. Nah kan saat ini kan sudah marak-maraknya internet di mana-mana, berarti kan tidak memungkinkan juga kalau adanya suatu perdagangan di media online seperti itu. Pernah nggak sih Anda beli atau jual barang di dunia online gitu? Kalau untuk saya sendiri sih, untuk menjual itu tidak pernah ya untuk menjual. Tapi saya pernah membeli di suatu media seperti Kaskus. Itu kan beli di Indonesia yang terbesar. Nah, aku pernah tuh di situ beli modem seperti itu di sana. Modem ya? Pernah nggak sih mengalami penipuan saat beli di Kaskus mungkin atau di website lain yang pernah Anda coba? Penipuan ya, kalau penipuan sih gini, dulu tuh ketika saya masih newbie, maksudnya ketika saya masih pertama-tama melakukan transaksi jual beli di dunia maya seperti itu, pertama tuh emang saya pernah tertipu sih sekali, pernah tertipu juga di Kaskus. Tapi gini, itu alhamdulillah itu cuma barang-barang yang masih biasa gitu ya, masih murah-murah kayak gitu. Jadi nggak terlalu aku pikirin sih. Tapi dari situ bisa belajar lah. Terus yang Anda tindak lanjuti setelah merasa tertipu gara-gara barangnya jelek yang tadi itu bagaimana? Saya gini, kan tadi kan sebagai sebuah pelajaran saya tentang kalau misalkan ada yang tertipu kayak gitu kan. Nah itu aku gini kan di Kaskus itu ada yang aku kenal gimana. Jadi membangun sebuah kepercayaan dulu. Saya misal sellernya itu, penjualnya itu kalau aku kenal berarti aku ya enjoy aja, aku langsung berani beli. Nah kalau enggak itu kan di Kaskus itu kan ada jumlah kosnya berapa, jadi sellernya itu udah terpercaya apa enggak seperti itu. Jadi lebih hati-hati aja. Terus harapan kedepannya e-commerce untuk jadi lebih baik itu bagaimana menurut Anda? Untuk e-commerce itu saya pengennya tuh ini kayak pemerintah tuh harusnya juga langsung berkecimpung di dunia e-commerce seperti ini untuk membuat suatu peraturan-peraturan tentang jual beli yang ada di internet seperti itu. Jadi lebih safely, lebih terjaga keamanannya. Jadi tidak ada yang kasus-kasus penipuan di dunia internet yang kayak gitu, nggak ada. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Terima kasih Mas waktunya untuk wawancara e-commerce.